Apa yang terjadi? Wang Dong sedikit tidak sabar, tapi dia masih mengikuti tatapan Xia Chuan. Tidak masalah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Saya melihat bahwa Yuruntian juga melawan roh, dan ketika Wang Dong melihat, yang pertama hanya memasukkan ramuan ke mulutnya, dan segera bayangan pedang yang menempel di sekitarnya segera memulihkan ketajaman sebelumnya. Jago, bayangan pedang telah berlalu, dan satu roh jahat dengan cepat dihancurkan, dan keadaan Wang Dong tidak sebaik mereka. Persetan. Orang-orang ini, Wang Dong menatap matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Lupakan ramuan bajingan kecil itu. Kemudian Wang Dong ingat bahwa, di papan nama darah, Qin Yichen memberi Yuruntian sebotol penuh ramuan kelas atas. Itu botol. Meski tidak mau mengakuinya, Wang Dong juga harus menghadapi kenyataan. Saya khawatir Yuruntian hanya meminum beberapa pil dari botol eliksir, dan asal sejatinya akan habis. Belum lagi serangan diam-diam Qin Yichen. Du Bei juga terlihat jelek. Tuan, saya khawatir kita harus bertahan dulu. Wang Dong mendengar ini bahkan lebih kesal, tetapi memikirkan hal-hal yang dijelaskan oleh Raja Abadi Kutub Timur. Dia akhirnya melambaikan lengan baju panjangnya dan melemparkan beberapa pil ke Xia Chuan dan yang lainnya. Tahan dulu, aku tidak akan percaya. Setelah melihat obat itu, kulit Natsukawa sedikit berubah. Apa yang ingin saya katakan akhirnya ditahan. Sebagai orang dari Raja Abadi Kutub Timur, dia secara alami tahu bahwa ramuan itu berasal dari tangan guru Heiyang. Dan Wang Dong secara alami lebih baik daripada penjualan publik Heiyang, milik harta Heiyang. Namun, Rao memang begitu. Dibandingkan dengan ramuan Qin Yichen, itu masih hanya cocok dengan kata sampah. Bahkan jika dia membenci Qin Yichen dan yang lainnya, Xia Chuan masih tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ramuan Qin Master. Sangat manis. Setelah Wang Dongfu mengambil yang berikutnya, corak True Origin sedikit berubah pada saat yang sama. Mirip dengan ekspresi Xia Chuan, dan ketakutannya sama. Tapi untuk urusan Lord Immortal Monarch, Wang Dong hanya bisa menekan frustrasi dan kemarahan dan mengubahnya menjadi niat membunuh untuk Qin Yichen. Tunggu, selama bajingan kecil itu terbunuh, kita bisa mendapatkan ramuan itu. Du Bei dan yang lainnya juga terhuyung-huyung, dengan kesedihan dan keserakahan di hati mereka. Pemikiran ramuan Qin Yichen salah. Akibatnya, niat membunuh Qin Yichen menjadi lebih intens. Dan bahkan Qin Yichen tidak menyadarinya. Sebelumnya, dia tidak membuang muka Dongji Immortal Monarch, tapi kali ini dia berbohong dan menembak. Seiring waktu, meskipun tidak ada hari dalam Qi yang sangat buruk, Qin Yichen memperkirakan bahwa setelah sekitar 1 hari, banyak pembangkit tenaga listrik telah menembus Qi yang sangat buruk. Dia bahkan berjalan melewati banyak reruntuhan sepanjang jalan. Semakin menegaskan bahwa tempat ini adalah spekulasi dari sebuah istana kuno. Tetapi saat ini, dia mendengar Yuruntian berkata, pada batasnya, semua orang berhati-hati, jangan ceroboh. Banyak pembangkit tenaga listrik yang mendengar tubuh ini telah terguncang, tanduknya menjadi lebih padat, dan banyak pertahanan harta karun telah dihilangkan. Lampu pompa lebih bermartabat dari sebelumnya. Qin Yichen mendengar ini, tetapi tidak bisa menahan alisnya. Batas. Guzu, apa artinya batas? Sui Qitian dengan ringan mengangguk di depannya. Ada batas Qi yang mengerikan, yang merupakan nama pembangkit tenaga listrik di lembah sungai. Kamu ingat tidak, kita terus maju. Dengan kekuatan besar dari semua pihak yang bersatu, kita hampir tidak dapat membiarkan Qi yang buruk untuk sementara waktu menyerah. Tetapi setelah mencapai batas, dengan asal sejati kita tidak dapat lagi membuat konsesi Qi yang buruk. Qin Yichen melihat ke bawah, tetapi seperti yang dikatakan Sui Qitian, saya melihat pedang tajam Yuruntian yang dibentuk oleh True Origin. Tidak peduli seberapa parah, dia tidak bisa menghilangkan Qi yang mengerikan di depannya. Seperti garis pemisah, Anda dapat dengan jelas melihat kekayaan Qi yang sangat buruk. Qi yang sangat buruk di depan Yuruntian benar-benar gelap, dan dari waktu ke waktu, dia dapat melihat tombak bercampur dengan Qi yang sangat buruk dan bergegas keluar. Roh-roh itu juga lebih ganas, dan di mata, mereka bisa menandingi keberadaan alam surga. Untungnya, satu-satunya hal yang baik adalah meskipun kekuatan roh jahat itu ganas, jumlahnya sedikit lebih sedikit dari sebelumnya. Tetapi memang demikian, dan banyak pembangkit tenaga listrik jelas meningkatkan tekanan. Cahaya murid Qin Yichen berkedip-kedip, dan Qi mengerikan yang tak terbatas memberinya perasaan bahwa jika dia secara tidak sengaja masuk, dia akan jatuh ke tanah kutukan abadi. Faktanya, ini memang masalahnya. Tidak ada yang berani melangkah ke batas Qi yang mengerikan ini. Anda bahkan tidak perlu mencoba hidup Anda, karena bahkan kesempurnaan alam surga sejati pun sulit untuk mundur setengah inci, yang cukup untuk membuktikan semuanya. Sui Qitian menjelaskan. Baleful Qi lebih dalam. Saya khawatir kekuatan non-immortal monarch sulit dihancurkan. Setelah tiba di sini, kami membantai dengan saling untuk 1 hari lagi. Dan hari terakhir adalah untuk mundur. Pernyataan ini juga berarti bahwa begitu Anda melangkah di bawah Raja Abadi, Anda pasti akan mati. Qin Yichen juga merupakan kuburan ekspresi wajah.
Dia memperkirakan bahwa tidak mungkin untuk membayangkan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi berdasarkan sumber daya yang tandus dari cekungan dan dominasi kota Tian. Pada saat ini, ketika saya melihat debut Yurun Tian dalam bayang-bayang, membelah 40% 5 dari roh jahat, dengan ringan dikatakan, "Kakak Tai, datang dan bantu aku." Tielisan mendengar ini kaget, mengetahui sudah waktunya untuk melakukan pergantian pemain. Bagaimanapun, Yurun Tian membunuh suatu hari, bahkan jika ada bantuan eliksir, itu tidak bisa begitu saja membiarkan orang berkontribusi. Segera hadir. Setelah Tailisan menurut, dia tersenyum pada Qin Yichen. "Saudaraku Qin, pertama-tama aku akan menghancurkan roh-roh jahat itu, dan biarkan orang Yurun Tian menjagamu." Qin Yichen menundukkan kepalanya. "Tuan Besi, hati-hati, apakah itu cukup?" Tielisan mendengar ini tetapi ingin berbicara, tetapi akhirnya mengubah lidahnya. "Cukup." Sebenarnya, dia ingin mengatakan cukup. Tentu saja, Sue Zhengzai memberinya botol, tetapi hanya mengambil satu. Tetapi siapa yang akan memiliki terlalu banyak ramuan kelas atas? Tapi Tielisan tidak serakah, apalagi kata-kata Qin Yichen kebanyakan sopan. Kemudian, saya melihat siluet kekar Tielisan berkedip di tengah kerumunan, dan Yurun Tian juga mundur. Adegan ini jatuh ke mata Wang Dong dan membuat niat membunuh di matanya menjadi jelas saat ini. Akhirnya ada kesempatan. "Bajingan kecil, aku sudah lama bersamamu." Bukan hanya dia. Pada hari ini, selain tidak mampu menahan niat membunuh, juga tidak sia-sia untuk melawan roh. Yang paling penting adalah menonton Yurun Tian mengambil ramuan kelas atas itu, dan mereka memiliki api yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka. Terlebih lagi, Wang Dong benar-benar tidak bisa mengonsumsi Tielisan dua orang. Tepatnya, ini bukanlah obat mujarab. Stabilkan. Ingat rencana yang saya pesan. Pastikan untuk menyerang satu pembunuhan pasti. Transmisi suara bergerak Wang. Hati sudah membunuh niat Lingran. Melawan bajingan kecil dari alam bumi, dia bisa membunuhnya setelah serangan. Sue Qitian dan yang lainnya juga waspada, dan ketika dia menyadari keadaan Wang Wang, dia menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. "Sekarang Anda tahu rasa balas dendam dengan saudara Qin?" Saya melihat Wang bergerak dengan waspada, mengeluarkan ramuan di telapak tangan yang lain, dan memadatkan. "Dai Seng, datang untuk membantu." Kata bantuan belum jatuh, dan siluet Wang Dong menghilang. Kata bantu itu adalah isyarat dari tangan mereka. Tidak baik.